Hai semuanya, selamat datang di Kimam Kitchen. Di video kali ini aku akan membuat makaroni brulee. Ini enak banget, bisa dijadikan sebagai ide camilan ataupun ide jualan. Yuk kita buat sama-sama. Pertama-tama ini aku sudah merebus air, udah mendidih, aku tambahkan dengan sedikit garam. Ini akan kita gunakan untuk merebus makaroni. Ini aku pakai yang bentuk kerang, tapi teman-teman bisa pakai bentuk yang lain, atau kalau mau diganti dengan spaghetti juga boleh banget. Sesuaikan dengan selera teman-teman ya. Kemudian kita akan membuat bumbunya atau sausnya. Ini aku sudah memanaskan margarin ya teman-teman. Kita akan menumis bawang putih yang sudah aku potong kecil-kecil, atau kalau mau dicincang juga boleh. Kemudian kita masukkan 1 buah bawang bombay yang sudah aku iris-iris seperti ini. Ini akan kita masak sampai bawang-bawangnya ini layu. Untuk isiannya aku menggunakan dada ayam yang sudah aku potong-potong seperti ini, dan juga sosis. Tapi kalau teman-teman mau pakai yang lain boleh banget, bisa diganti dengan daging sapi cincang ataupun kornet atau yang lain. Setelah dada ayamnya sudah berubah menjadi putih seperti ini, kita masukkan sosisnya dan kita lanjutkan untuk memasak sampai matang. Tambahkan sedikit air agar tidak terlalu kering, lalu akan kita bumbui dengan persausan. Ini aku pakai 2 macam saus ya teman-teman, saus sambal dan juga saus tomat. Untuk seasoningnya ini aku menggunakan lada bubuk, penyedap dan juga garam. Kita aduk-aduk hingga tercampur rata. Jika terlalu kering, teman-teman juga bisa menambahkan lagi sedikit air. Untuk jumlah takaran perbumbuannya dan juga sausnya bisa disesuaikan sesuai selera. Kemudian ini makaroninya sudah selesai direbus, udah mateng ya teman-teman. Kemudian kita masukkan aja semuanya ke dalam bumbu yang kita buat, lalu kita aduk hingga tercampur rata. Bisa dikoreksi rasa jika ada yang kurang, bisa ditambahkan di step ini. Kemudian jika sudah selesai semuanya, kita angkat dan kita masukkan ke dalam wadah tahan panas. Bisa di mangkuk kaca atau aluminium foil seperti yang aku gunakan seperti ini. Jika teman-teman mau jualan, bisa juga ukurannya dibuat kecil-kecil untuk sekali makan. Intinya kemasannya bisa disesuaikan dengan selera teman-teman ya. Yang penting tahan panas. Selanjutnya kita akan membuat saus putih atau saus bechamelnya. Kita panaskan margarin, atau kalau teman-teman mau pakai butter juga boleh banget, bisa disesuaikan aja sesuai selera. Kemudian akan kita masukkan tepung terigu sebanyak kurang lebih 3 sendok makan. Kita masak sampai tepung terigunya ini cukup matang ya teman-teman, sampai agak matang dan sudah tidak kering lagi. Kemudian kita masukkan susu secara bertahap. Untuk susunya ini aku pakai sekitar 400 ml susu full cream. Untuk takarannya teman-teman bisa cek di kolom deskripsi ya. Lalu kita masukkan 100 gram keju cheddar parut, atau kalau teman-teman mau pakai keju mozzarella juga boleh banget. Untuk seasoningnya ini aku menggunakan lada putih bubuk, penyedap dan juga bawang putih bubuk. Kalau teman-teman punya pala bubuk juga bisa dimasukkan ya, tapi karena aku lagi nggak punya jadi aku skip aja. Ini kita aduk-aduk hingga tercampur rata, kemudian kita matikan apinya. Kemudian kita tuangkan, ini aku bagi ke dalam 2 wadah ya teman-teman. Di step ini teman-teman sudah bisa untuk memanaskan ovennya.
di suhu 180 derajat Celcius, atau kalau mau pakai air fryer juga boleh banget. Tapi karena ini tuh sebenarnya udah matang ya teman-teman, bisa juga dengan cara di torch gitu aja. Kemudian karena di sini aku punya keju slice, aku tambahkan juga keju slice, tapi ini hanya opsional. Kemudian yang terakhir aku tambahkan dengan oregano. Selanjutnya akan aku oven menggunakan api atas aja di suhu 180 derajat Celcius selama kurang lebih 30 menit atau sampai kecoklatan, sesuaikan dengan oven masing-masing. Dan ini dia hasilnya. Itu maaf agak ada sedikit yang gosong ya teman-teman, karena ovennya panasnya tidak merata, tapi nggak apa-apa, tetap enak rasanya dan tidak ada rasa gosong sama sekali. Bisa teman-teman lihat, ini cakep banget tampilannya, menjual banget sih kalau mau dijual ya teman-teman, menarik sekali. Selain itu rasanya juga dijamin enak banget. Rasanya ini creamy, ada rasa pedesnya, dan pastinya ini ngenyangin banget karena isinya pasta ya teman-teman. Sekali lagi, pastanya bisa diganti dengan pasta yang lain. Sekian untuk video kali ini. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah nonton. Kalau suka dengan videonya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi. Dan jika ada pertanyaan, silahkan tuliskan di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!